Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara akan membagikan tips dan trik pada tahapan wawancara yang merupakan salah satu tahapan pada seleksi masuk sekolah kedinasan di tahun 2020. Tahapan wawancara ini biasanya kita temukan langsung secara tertulis pada surat edaran atau surat pengumuman seleksi masuk sekolah kedinasan, contohnya saja pada Poltekim yang langsung mencantumkan bahwa salah satu tahapannya adalah tahapan wawancara. Tapi juga ada yang tertulis secara tersirat. Biasanya kita temukan itu pada tahapan pantuhir. Kalau kita lihat atau kita melihat pada tahun lalu, IPDN di tahun 2021 itu tes patuhirnya salah satunya ada tes wawancara. Tes wawancara ini tujuannya sebenarnya adalah untuk menggali lebih dalam terkait mengenai karakter adik-adik, kemampuan komunikasinya adik-adik, dan pertanyaan-pertanyaan intim yang perlu diketahui langsung oleh reviewer atau institusi tersebut. Sehingga tahapan wawancara harus dimasukkan ke dalam salah satu tahapan seleksi. Nah, sebelum kita masuk kepada slide-slide sebelumnya atau slide-slide selanjutnya, Widya juga ingin menyampaikan bahwa ketika wawancara ini dilaksanakan, adik-adik jangan sampai lupa untuk menggunakan atau menyematkan beberapa kata-kata ini. Apa saja kata-kata tersebut? Yang pertama izin, mohon maaf, izin memperkenalkan diri misalkan, atau misalkan membuat kesalahan, mohon maaf, izin mengulang, ya. Seperti itu, jadi ada beberapa kata-kata yang lumrah disampaikan oleh Capra atau Praja dan Taruna. Seperti itu. Oke, kita tidak usah berlama-lama ya, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak muncul pada tahapan wawancara. Pertanyaan pertama adalah, perkenalkan diri Anda. Kalau ketemu dengan pertanyaan ini ya, adik-adik silakan dijawab dengan tegas dan jelas. Perkenalkan diri Anda. Jadi di sini singkat dan jelas. Widya memberikan contoh cara menjawabnya seperti ini. Izin memperkenalkan diri, nama Andi Muhammad Reza, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Selatan. Adik-adik bisa improve yang lain cara pengucapannya atau mau nambah sedikit, tapi inti dari pertanyaan ini adalah mengetahui nama Anda sesuai dengan lembar evaluator atau reviewer dari wawancara Anda. Berbeda ketika pertanyaannya seperti ini, deskripsikan tentang diri Anda. Ini berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Kenapa? Pada pertanyaan ini tujuannya adalah agar perekrut itu dapat lebih mengenali kamu secara lebih dekat. Pertanyaan tersebut dapat membantu institusi untuk menilai karakter dan kemampuanmu dalam berkomunikasi. Jadi di sini tidak hanya ingin mengetahui tentang nama Anda, tapi juga akan melihat karakter dan kemampuan Anda berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan dari pertanyaan tersebut, ya, ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk meyakinkan institusi, meyakinkan rekrutmen, ya, reviewer bahwa Anda adalah kandidat terbaik. Nah, Widya Suara memberikan tips bagaimana caranya menjawab dengan pertanyaan deskripsikan tentang diri Anda. Widya Suara membagi atas 3 part. Part pertama adalah silakan sampaikan biodata singkat, nama, umur, asal pendaftaran. Kalau misalnya mau nambah nama orang tua dan pekerjaan boleh. Terus part kedua silakan sampaikan capaian-capaian Anda sebelum mendaftar pada sekolah kedinasan, biasanya di bangku sekolah. Mau akademisi atau non akademik, itu boleh. Dan ditutup dengan strength atau kelebihan Anda yang berkaitan dengan karakter kandidat calon praja atau calon taruna. Nah, Widya Suara punya sedikit kalimat yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Saya akan bacakan ya. Izin memperkenalkan diri, nama Andi Muhammad Reza, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Selatan. Selama mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Makassar, saya aktif dalam organisasi kesiswaan, yaitu OSIS dan Paskibraka. Saya aktif mengikuti lomba dan memenangkan beberapa perlombaan semasa pendidikan SMA. Salah satunya yaitu juara satu cerdas cermat tingkat provinsi dan juara satu siswa berprestasi tingkat kecamatan. Saya merupakan orang yang bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Ini adalah jawaban profesional ya,
yang memang sesuai dengan kapabilitas atau prestasi dan capaian-capaian adik-adik selama bangku perkuliahan atau mohon maaf, bangku sekolah. Pertanyaannya nih, kalau misalkan adik-adik tidak punya prestasi itu, Widya Suara punya option lain seperti ini. Di sini memperkenalkan diri, nama Andi Muhammad Reza, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Selatan. Selama mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Makassar, saya dikenal dengan sosok yang menyenangkan dan mudah bergaul. Saya merupakan orang yang tekun dalam belajar dan fokus pada tujuan saya, termasuk fokus pada cita-cita saya menjadi salah satu bagian dari sekolah kedinasan Poltekkes. Nah, ini adalah contoh jawaban ketika adik-adik itu tidak punya prestasi. Jadi jangan langsung dijawab, "Oh, mohon maaf, nama saya ini," tapi Anda juga tidak memberikan bumbu-bumbu kalimat yang menjual. Jadi tahapan wawancara sih sebenarnya teknik marketing ya. Kalau saya sih biasanya, bilang ke siswa-siswa saya, tahapan wawancara adalah bagaimana Anda menjual diri Anda kepada reviewer. Walaupun Anda tidak punya prestasi itu mungkin adik-adik bisa membalutinya dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan reviewer bahwa Anda itu bekerja keras untuk lebih baik lagi ke depannya, ya, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, kalau tadi pertanyaan pertama perkenalkan diri Anda atau deskripsikan diri Anda, pertanyaan kedua yang paling banyak keluar atau dilontarkan, dipertanyakan oleh reviewer atau eee, pewawancara yaitu adalah motivasi Anda mendaftar di sekolah kedinasan. Jadi mengapa Anda mau daftar nih di sekolah kedinasan? Tipsnya, tolong jangan bilang, "Ih, memperoleh nasib, disuruh orang tua, kebetulan umur saya hanya mencukupi pada sekolah kedinasan ini, sebagai cadangan jika tidak lulus SBMPTN, atau ikut ajakan teman." Jangan tanyakan atau sampaikan ini, ya. Walaupun mungkin realnya seperti ini, tapi jangan dijawab seperti ini, karena adik-adik sedang berada dalam proses seleksi. Ya, sekali lagi, ya, clue-nya adalah adik-adik harus menjual kelebihannya adik-adik. Oke? Nah, motivasi Anda, ya ketika ditanya mengenai motivasi Anda, jawablah pertanyaan ini tidak hanya dari perspektif pribadi. Ya, tipsnya adalah jangan dijawabnya dari perspektif pribadi, tapi usahakan menjawab dengan minimal dua perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif pribadi dan perspektif institusi atau profesional. Jadi ini akan membantu adik-adik terlihat profesional dan meyakinkan terhadap reviewernya. Nah, Widya Suara memberikan contoh kalimatnya seperti ini. Izin menjawab, motivasi saya mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan di Poltekkes itu ada dua. Yang pertama, sejak di bangku SMA, saya bercita-cita menjadi sosok yang mampu membanggakan orang tua dan menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang kedua, saya yakin sekolah kedinasan Poltekkes merupakan salah satu sekolah kedinasan terbaik yang mampu mendidik saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berintegritas, kompeten, dan loyal pada negara. Jadi ini adalah kalimat yang kita baluri ya, dikasih bumbu-bumbu supaya reviewernya juga yakin bahwa Anda adalah orang atau kandidat yang tepat untuk direkrut menjadi salah satu calon praja atau calon taruna. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini yang paling banyak ditanyakan. Mengapa kami harus memilih Anda menjadi praja atau taruna? Ya, jadi di sini sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan deskripsikan diri Anda, ya. Jadi usahakan dijawab dengan karakter sesuai dengan praja atau taruna pada instansi tersebut. Jadi ketika ditanya mengapa harus memilih Anda, jangan sampai adik-adik, teman-teman semua terlihat malu-malu mungkin atau misalkan tidak meyakinkan, suaranya kecil. Jadi di tahapan wawancara tidak ada yang namanya malu-malu, ya, tidak ada yang malu-malu. Kenapa? Karena tujuan dari tahapan wawancara adalah menjual diri Anda, meyakinkan reviewer, meyakinkan pewawancara bahwa Anda adalah kandidat yang tepat. Jadi, ketika ditanyakan seperti itu, jawab dengan tegas pertanyaan ini, jangan menimbulkan kesan ragu. Nah, Widesara memberikan contoh jawabannya ketika ditanyakan seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini. Izin menjawab, alasan mengapa saya berhak untuk menjadi salah satu taruna di sekolah kedinasan ini, sebab saya merupakan sosok yang berkualitas, dibuktikan dengan prestasi akademik dan non-akademik yang saya miliki selama di bangku SMA. Selain itu, relevan dari visi Poltekkes,
yaitu mencetak ASN yang kompeten berstandar internasional, maka saya sangat yakin dengan keteguhan, kesungguhan saya dalam belajar akan mampu bersama-sama menghadirkan sosok ASN tersebut di dalam jiwa saya. Terima kasih. Jadi ini adalah jawaban ketika adik-adik ditanyakan mengapa kita harus memilih Anda sebagai kandidat yang tepat. Adik-adik harus mampu lagi memberikan atau menyampaikan kelebihan Anda. Setelah itu adik-adik bisa juga cari tahu nih visi misi dari sekolah kedinasan tersebut, cari-cari unsur kata-kata yang mungkin bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau misalkan adik-adik melihat dari kalimat yang Wideswara sudah rangkum, di sini ada kalimat yang Wideswara ambil dari visi misi Poltekkip. Yang pertama adalah berkualitas dan ASN yang kompeten berstandar internasional. Jadinya adalah dua unsur kata yang Wideswara ambil dari visi misi Poltekkip. Sehingga reviewer atau institusinya oh yakin, oh dia sudah baca nih visi misi dan meyakinkan bahwa si kandidat ini memang sudah menentukan pilihannya pada sekolah kedinasan tersebut. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua, itu adalah beberapa contoh-contoh pertanyaan dan tips dan trik menjawab tahapan wawancara. Saya rasa demikianlah, tips dan trik untuk wawancara. Adik-adik semua jangan lupa subscribe, channel YouTube Wideswara Makassar, jangan lupa follow Instagram Wideswara Makassar, dan kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan adik-adik, silakan tulis di kolom komentar dan jika adik-adik ingin dibuatkan videonya atau dibuatkan tips dan triknya dalam bentuk video, silakan dicantumkan atau ditulis dalam kolom komentar. Video suara akan berupaya untuk menjawab dari komentar-komentar adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.